Pemirsa, Kepala Polisi Daerah Selangor, Dato Hussein bin Omar Khan, ini menyebutkan penembakan 5 pekerja migran Indonesia bermula saat Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia patroli dan juga menemukan sebuah kapal yang membawa 5 PMI tersebut yang diduga hendak keluar dari perairan Malaysia dengan membawa warga negara asing. Disebutkan para pekerja migran Indonesia tersebut melakukan penyerangan terhadap petugas Malaysia. Dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Jadi pada pagi berikutnya, iaitu bila hari dah siang, hasil pemeriksaan lanjut pihak APMM menjumpai satu bot ini yang dalamnya ada 2 orang. Satu telah meninggal dunia akibat kena tembakan dan satu lagi dalam keadaan parah yang telah dihantar oleh pihak APMM ke Hospital Kelang. Dalam masa yang sama, 3 individu yang dipercayai daripada bot itu juga telah dihantar oleh orang awam dalam pukul 7.30 pagi ke Hospital Sultan Idris Serdang. Mereka juga telah kena tembakan di bahagian badan dan keadaan stabil. Jadi 3 berada di Hospital Serdang, 1 berada di Hospital Kelang. Yang hidup 4 orang. Manakala 1 telah mati dan dalam siasatan pihak IPD Pulau Langat di Hospital Banting. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Herianto dan juga Pak Eko, kita juga ingin menyapa Ibu Mawadah, istri dari korban Muhammad Hanafi. Selamat malam Ibu Mawadah dari Aceh. Assalamualaikum. Malam. Ya, Bu Mawadah, tentu kami pertama-tama mengucapkan turut berduka atas peristiwa yang terjadi dan menimpa Bapak Hanafi. Bu Mawadah, kalau mungkin boleh berbagi cerita bersama kami. Informasi terakhir yang diterima oleh Ibu mengenai kondisi suami Bu Mawadah seperti apa? Saya nggak tahu kondisinya sebenarnya. Cuma dia ada bilang hari pas jam 1.56 dia ada rekam suara di HP. Dia bilang, "Dek, suruh jemput dia, suruh lapor polisi di sini di Polsek Aluto." Habis itu dia suruh konfirmasi ke Polsek Dumai. Katanya suruh jemput dia di situ. Dia tinggal sendiri karena kawannya semua udah nggak ada lagi, udah pulang, dia bilang. Tapi dia dalam kondisi tidak sehat. Oke, Yang sudah terima. Ya, artinya sudah ada informasi terbaru, Bu. Kondisinya saat ini seperti apa, dirawat di mana, seperti itu, Bu Mawadah? Ya, yang udah ditelepon oleh melalui Pak Haji Sudirman, yang bahwa dia ada di Serdang, Kelang, daerah Kelang, Rumah Sakit Kelang, dia. Oke, Bu Mawadah. Dalam kondisi sehat, dia bilang. Oke, baik. Bu Mawadah, terakhir berkomunikasi dengan Bapak Hanafi ini kapan? Apa yang disampaikan, Bu? Terakhir kami komunikasi pas itu rekamannya, nggak ada komunikasi lagi. Pokoknya setelah rekaman itu 2 kali dia rekam, berarti dia bilang suruh jemput dia, suruh telepon polisi, habis itu suruh bilang ke Polsek Dumai, suruh jemput dia bahwa dia ada di Kuala Dumai, Pantai Dumai. Oke. Pantai Dumai. Oke. Dalam rekaman itu apa saja yang disampaikan oleh Pak Hanafi, Bu? Dia bilang, "Dek, tolong lapor Pak Polisi di Aluto. Nanti buat report bahwa dia suruh bilang ke Polsek Dumai bahwa dia ada di situ di dalam masjid itu sendiri. Dia dalam keadaan kurang sehat." Tapi dia nggak bilang bahwa dia kena tembak, itu nggak bilang. Tapi kayaknya dia memang terkena tembak. Oke, jadi tidak Cuma sampai karena merasa. Oke. Ya. Baik.
Sudah berapa lama Pak Hanafi ini kemudian pergi untuk bekerja Bu ke Malaysia, dan pada saat itu pamit untuk bekerja di mana Bu Mawadah? Dia baru satu tahun setengah di sana. Apa yang Baru 1 tahun setengah dia. diceritakan mengenai pekerjaannya Bu? Bekerja di mana? Kegiatannya seperti Ya. apa? Ya, yang saya tahu dia pangkas di sana, tapi detailnya saya nggak tahu. Oke. Boleh diulang Bu, informasinya selama bekerja di Malaysia 1,5 tahun yang dikerjakan Pak Hanafi ini apa, kemudian di mana, kegiatannya seperti apa? Dia pokoknya pangkas, tapi kami nggak tahu daerah mana. Kalau dia video call dia lagi pangkas rambut gitu. Oh, pangkas rambut yang diceritakan. Oke, pada saat berangkat ke Malaysia, ini berangkat bersama dengan siapa, Bu? Waktu berangkat ke Malaysia dia lewat jalur depan dia. Lalu pokoknya ada pisah. Oke, bersama dengan siapa, Bu? Sendiri waktu pergi hari itu. Sendiri berangkat. Dan apakah Ya. baru kali ini pergi berangkat bekerja ke Malaysia atau sebelumnya juga sudah pernah melakukan hal yang sama, Bu? Oh tidak pernah. Dia tidak pernah pulang dari belakang kayak ini. Oke. Pak Hanafi ini berangkat ke Malaysia melalui jalur apa, Bu? Resmi, ada surat-surat kemudian yang ditunjukkan sebagai suatu persyaratan, prosedur yang jelas, atau lewat agen, penyalur? Enggak, dia berangkat melalui paspor juga. Pakai paspor? Ada paspor dia. Oke, menggunakan paspor. Kemudian apalagi yang diceritakan, Bu? Bersama dengan siapa? Siapa yang kemudian dikenal sehingga bisa mendapatkan pekerjaan di Malaysia? Oh, detailnya itu saya nggak tahu, Bu. Karena kami kalau ngomong-ngomong itu nggak pernah cerita-cerita dari mana dia kerja, sama siapa dia kerja. Nggak pernah tanya. Oke, tidak pernah. Yang saya tahu dia tukang pangkas. Oke, Bu Mawadah, di sini ada Pak Eko, perwakilan dari pemerintah Indonesia tentunya yang ikut mengawal kondisi para pekerja migran di sana, termasuk Bapak Hanafi. Kira-kira apa yang ingin disampaikan, Bu? Yang ingin saya sampaikan, pasti saya mau suami saya pulang dengan selamat. Pulang dengan selamat. Pokoknya dia pulang kemari harus ada pengobatan yang lebih bagus lah. Oke, Itu yang saya harapkan. itu yang diharapkan oleh Ibu. Dan Ya, baik, apabila perlu bukan, tolong kami mau lihat wajah dia. Apa bisa, Bu? Karena ini kami sangat dosa. baik. Itu yang diharapkan oleh Bu Mawadah. Pak Eko mungkin menanggapi apa yang menjadi harapan dari Bu Mawadah. Bu Mawadah ya. Ya. Terima kasih untuk Bu Mawadah, kami juga ikut berduka dalam arti kata dengan kondisi ini. Semoga bapaknya bisa segera sembuh dan pulih seperti semula. Jadi kami dari Kementerian Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tanggung jawab dan negara hadir di sini untuk memberikan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia. Terlepas pekerja migran itu prosedural ataupun non prosedural. Jadi kami di sini punya tanggung jawab nanti koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase untuk melihat sampai sejauh mana kasus itu ditangani secara transparan dan secara profesional oleh kepolisian yang di sana. Yang berkaitan dengan kondisi Bapak Hanafi dari suami Ibu, nanti kami koordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri. Karena yang punya kewenangan untuk memulangkan dari bapaknya itu dari Kementerian Luar Negeri. Nanti dari Kementerian Luar Negeri sampai di Indonesia, nanti kami yang melaksanakan dari Menteri
pelindungan pekerja migran Indonesia akan mengantar sampai daerah asal di mana ibu nanti berada. Diberikan perawatan nanti semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan dan diberikan rehabilitasi baik itu secara fisik maupun secara psikis. Kami juga sudah koordinasi Bu dengan LPSK berkaitan dengan proses penanganan rehabilitasi nanti setelah sampai di Indonesia. Karena kewenangan kita untuk memberikan pelayanan sampai dari asal itu baru di embarkasi. Yang dari luar negeri atau dari Malaysia sampai ke Indonesia adalah ranah daripada Kementerian Luar Negeri. Demikian Bu Wada. Baik. Ya, Bu Mawada masih ada yang ingin disampaikan? Ya, yang ingin saya tanyakan Bu, apa suami saya dikasih pengawatannya di sana apa di Indonesia Bu? Oke, untuk perawatannya Apa dibawa apakah pulang akan terus dilakukan? kemarin? Seperti apa Pak Eko? Untuk perawatan yang sampai saat ini Bu, yang kami terima informasi itu masih ada di Klang, kalau nggak salah itu masih ada di Klang Selangor. Untuk yang Bapak yang dimaksud tadi, yang berikutnya nanti akan prosesnya dibantu oleh KP2MI untuk proses dari embarkasi sampai daerah asal termasuk rehabilitasi Bu, baik itu masalah kesehatan maupun berkaitan dengan hak ibu, misalnya rehabilitasi secara psikis maupun secara mental, karena kondisi ibu mungkin suaminya dalam kondisi trauma atau stres. Nanti kami lakukan itu Bu dari KP2MI. Ya, baik. Ya. Seperti itu Bu Mawada yang sejauh ini sudah bisa dimaksimalkan bagaimana upaya penanganan yang dilakukan terhadap Bapak Hanafi. Ibu Mawada, sekali lagi kami turut prihatin atas peristiwa yang terjadi. Kita tunggu dan kawal bersama bagaimana langkah pemerintah Indonesia tentunya untuk bisa membawa kembali Pak Hanafi untuk bisa kembali bersama keluarga. Ibu Mawada, terima kasih. Selamat malam sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita turut mendoakan yang terbaik. Assalamualaikum Bu Mawada. Waalaikumsalam. Baik. Mas Haryanto, tentu kita masih ingin tahu juga ya, kemudian langkah-langkah ke depan yang biasanya juga perlu didorong, dilakukan. Karena melihat kasus ini bukan pertama kali terjadi, beberapa kali juga sudah terjadi, jumlahnya juga tidak sedikit. Tapi nanti dijawabnya Mas Haryanto, saat lagi pemirsa kami akan kembali hadir untuk Anda.